Kita berdoa sekali lagi untuk acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk merenungkan, mempelajari sebagian firman Tuhan. Dan kami masih tetap membahas topik nabi-nabi palsu. Kami mohon sekali lagi supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Berikan hamba-Mu kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara yang terganggu ini. Dan berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan. Supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu. Supaya jangan semua itu keluar dan kembali sia-sia. Tapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, itu kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua sebagai pendengar. Berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang secukupnya, supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Biarlah kami tunduk pada kebenaran firman, dan percaya pada kebenaran firman, dan bahkan menjadi pelaku dan penanggap firman, kalau boleh juga bahkan pemberita firman. Dan dengan demikian Tuhan makin dipermuliakan. Setan pasti paling bekerja pada saat acara firman. Tolong kuatkan kami semua menghadapi godaan setan di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah eksposisi Matius 7, 15-23 yang tempo hari sempat terputus karena adanya Jumat Agung dan Paskah. Dan ini adalah session yang kelima dengan topik ciri-ciri nabi-nabi palsu. Dan ini adalah session yang keempat dalam topik ini. Kita baca seluruh teks ya. Matius 7, 15-23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kita tetap sampai pada bagian di mana nabi-nabi palsu itu mengajar secara kacau balau ya. Dan ini adalah poin C. Banyak nabi-nabi palsu itu mengajar tanpa Alkitab. Bisa seluruh khotbah itu tanpa Alkitab. Saya tidak sekali dua kali sudah mendengar ya. Orang yang betul-betul berkhotbah tanpa Alkitab. Mungkin Alkitabnya dibacakan pada awal khotbah. Tapi setelah itu dalam khotbahnya, satu huruf pun dari teksnya tidak ada yang dibahas. Apa gunanya dia baca ayat Alkitab, tapi dalam pembahasannya sama sekali tidak membahas teks itu, juga tidak membahas ayat manapun dalam Alkitab. Itu mengajar tanpa Alkitab. Saya berikan beberapa contoh ya. Memang tidak selalu seluruh khotbah. Ada yang sebagian-sebagian.
Jadi sebagian ajarannya dia ngajar, tapi ajaran yang sebagian itu diberikan tanpa dasar Alkitab. Nah ini sekarang saya berikan contohnya, saudara ya. Pertama, orang yang mengajar berdasarkan ilustrasi tanpa kitab suci. Saudara hati-hati dengan hal ini ya. Orang bisa mengajar berdasarkan Alkitab, lalu ditambahi ilustrasi. Kalau itu tentu saja sama sekali tidak ada masalah. Karena dasar Alkitabnya ada. Tapi yang saya bicarakan di sini, dia hanya mengajar berdasarkan ilustrasi saja. Tanpa dasar Alkitab. Saya berikan contoh saudara. Poin A, dalam mengajar seseorang untuk berbahasa roh. Ya, saya tentu saja maksudkan orang-orang karismatik tertentu. Saya tidak bilang semua. Pendeta-pendeta tertentu memerintahkan seseorang untuk mengucapkan apa saja yang tidak dia mengerti. Jadi kalau saudara mengucapkan kata gereja, loh, saudara kan mengerti kata itu ya. Jangan ucapkan. Kalau saudara mengucapkan kata pendeta, saudara ngerti kata itu, jangan ucapkan. Saudara mengucapkan go home, saudara mengerti bahasa Inggris, saudara mengerti kata itu, jangan ucapkan. Ucapkan apa saja yang tidak dia mengerti. Nggak tahu apa saja itu apa. Itu kan ada artinya. Dia nggak ngerti. Ya ucapkan itu. Terus. Berulang kali. Nanti dia bisa berbahasa roh. Nah ini diilustrasikan dengan apa? Tidak ada dasar Alkitab, ingat ya. Dalam Alkitab manapun tidak ada disuruh seperti itu. Tapi dia mengajar berdasarkan ilustrasi. Nah, ilustrasinya adalah pompa air. Kalau saudara beli pompa air baru ya, tancapkan listrik, bunyi, masukkan selang ke dalam air, dia tidak kerja, saudara. Harus tutup di atas dibuka, dipancing dengan air, ya, dipancing dengan air dulu, lah baru dia bisa mengeluarkan air. Jadi saudara, apa yang tadi dia ucapkan kata yang tidak dia mengerti itu dianggap air mancingnya. Setelah dipancing, nanti betul-betul dia nyedot air, maka itu dikatakan dia betul-betul berbahasa roh. Jadi dalam contoh yang pertama ini jelas sekali. Ayat Alkitabnya itu tidak ada. Ini betul-betul tanpa kitab suci. Tapi mengajarkan hanya berdasarkan ilustrasi. Pernah terjadi saya kira dalam debat Isra dengan saya lawan Andrew Liao dan Stephen Liao. Di mana mereka memberikan ilustrasi domino itu. Yang sampai sekarang saya tidak ngerti sama sekali apa maksudnya. Dan mereka tidak memberikan dasar Alkitab. Dan saya serang itu. Lalu mereka serang balik. Ilustrasinya kamu juga tidak ada dalam Alkitab. Kamu tuh bodoh. Aku kasih ayat Alkitab, setelah itu aku beri ilustrasi. Kalau kamu tidak ada ayat Alkitabnya, hanya ilustrasi. Itu sama sekali berbeda. Jadi cara perhatikan pada waktu orang ngajar dan memberikan ilustrasi. Ada dasar ayatnya atau tidak? Kalau dasarnya cuma ilustrasi, itu sama sekali bukan firman Tuhan. Dan itu sama sekali tidak bisa diterima atau tidak bisa dipercaya. Karena kita hanya mempercaya atau menerima kalau itu betul-betul didasarkan pada Alkitab yang ditafsirkan secara benar. Nah kalau Alkitabnya saja sama sekali tidak ada, cuma ada ilustrasi, itu sama sekali tidak bisa dipakai. Sekarang saudara, saya berikan contoh yang kedua ya. Bahasa roh yang hanya mengeluarkan kata-kata yang sama terus-menerus. Yang paling populer itu syawalawala, 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 syawalawala. Saudara, kalau betul-betul namanya bahasa, maka seharusnya ada vocabulary atau perbendaharaan kata, juga ada gramatikanya. Kalau mendengar misalnya kemarin ada acara dalam bahasa Perancis ya, saya tidak ngerti satu kata pun dalam bahasa Perancis. Kata apapun saya tidak ada satu pun yang ngerti. Tapi pada waktu saya mendengar, saya melihat itu sebagai suatu bahasa.
Karena ada perbendaharaan kata yang berbeda-beda dan sebagainya. Tapi kalau syawala-wala, lah satu kata terus-menerus itu tidak ada perbendaharaan katanya. Itu bukan bahasa. Itu sebetulnya sudah 1000% palsu. Bahasa roh yang palsu, buatan sendiri. Tapi lalu mereka yang diserang mempertahankan diri. Laki-laki tentu saja tidak ada dasar Alkitab. Di mana ada dasar Alkitab, Paulus atau siapapun mengucapkan syawala-wala. Tidak ada. Mereka menggunakan cuma ilustrasi. Ilustrasi apa? Ilustrasi telegram. Telegram itu kalau orang kirim telegram di sini bunyinya cek 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 cek. Tapi kan sama semua ya. Cek 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 sama. Tapi di bagian yang menerima sana keluar kata-kata. Ya. Jadi yang ngirim bunyinya sama. Tapi nanti pada si penerima itu menjadi kata-kata yang berbeda-beda sehingga membentuk suatu kalimat. Laki-laki saudara, ini ajaran yang hanya didasarkan ilustrasi. Kasarnya orang ini kepingin ngeyel. Diserang, tidak punya ayat untuk membela diri, lalu buat ilustrasi. Dan ilustrasi yang konyol laginya. Mau pakai telegram, mau pakai keyboardnya komputer sama juga. Kalau saya ngetik, cek, 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 cek. Mencet huruf A ya bunyinya cek. Mencet huruf D ya bunyinya cek. Cek, 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 cek. Tapi keluarnya di komputernya, di layarnya. Huruf yang berbeda-beda membentuk kata-kata, membentuk kalimat-kalimat, bisa dimengerti. Jadi saudara, ini semua sama sebetulnya. Ajaran yang didasarkan pada ilustrasi saja. Dan tidak ada dasar Alkitabnya. Saudara, setiap kali saudara mendengar suatu ajaran, perhatikan ya. Banyak pendeta menggunakan ilustrasi. Kalau ada dasar Alkitabnya, lalu ditambah ilustrasi, atau sebaliknya, mau diceritakan ilustrasinya lebih dulu, lalu Alkitabnya, tidak ada masalah. Tapi pokoknya dua-dua ada. Tapi kalau hanya ada ilustrasi, tanpa ada ayat Alkitab mendasari, ajaran itu harus dibuang. Itu cuma sampah kalau bukan racun. Saya lanjutkan yang kedua. Banyak guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu mengajar berdasarkan pengalaman. Laki-laki pengalaman itu bisa pengalaman yang memang punya dasar Alkitab. Tapi banyak pengalaman yang tidak punya dasar Alkitab. Bisa dialami. Tapi kalau yang seperti itu, tidak ada dasar Alkitabnya, tidak bisa diharuskan semua orang mengalami. Saya berikan contoh ya. Kalau saya dulu sebelum saya percaya, saya merasakan hati yang gelisah, tidak damai, kosong. Kadang-kadang saya merasa kayak ada pisau mengiris-iris di dalam. Pada saat sikon di luar itu sebetulnya menyenangkan. Tapi setelah saya percaya Kristus, saya mengalami damai, mengalami sukacita. Memang bisa kembali kacau kalau saya berbuat dosa sengaja dan tegak-teguk tidak mau melepaskan dosa. Tetapi secara umum, saudara, kehidupan setelah percaya dan kehidupan sebelum percaya itu sangat jauh berbeda di dalam persoalan itu. Di sini jauh lebih ada damai dan sukacita. Di sini tidak ada. Nah, kalau ajaran itu saya ceritakan dan saya haruskan semua orang mengalami, boleh. Karena apa, saudara? Memang ada dasar Alkitabnya. Buah roh itu damai, sukacita. Itu 2 dari buah roh yang totalnya 9 itu. Jadi damai dan sukacita memang buah roh. Jadi kalau saya menjadi Kristen lalu punya damai dan sukacita, itu cocok dengan Alkitab. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus juga berkata, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Yang damai sejahtera-Ku tidak seperti damai yang dunia berikan kepadamu. Beda. Lalu juga dia mengundang yang letih lesu berbeban berat. Datanglah, aku memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saudara, ayat-ayat Alkitabnya ada. Jadi kalau mau mengajar seperti itu, berikan ayat-ayat Alkitabnya. Ditambah sharing pengalaman hidup sendiri. Tidak ada masalah. Mengharuskan pengalaman itu menjadi pengalaman semua orang yang mau atau yang bisa datang kepada Kristus. Kalau mereka tidak datang kepada Kristus, tentu tidak. Tapi semua yang datang kepada Kristus dengan sungguh-sungguh mesti mengalami hal itu. Tapi
Kalau diajarkan hanya pengalamannya dan tidak ada dasar Alkitabnya, maka ini tidak bisa dijadikan dasar semua orang harus mengalami. 1-2 orang-orang tertentu mengalami bisa, tapi tidak bisa diharuskan semua orang mengalami karena dasar Alkitabnya yang tidak ada. Saya berikan contoh. Seseorang menyaksikan bahwa dia sembuh dari penyakit karena menggunakan minyak urapan. Padahal dalam kitab suci, minyak urapan itu hanya ada dalam perjanjian lama. Dan dalam perjanjian lama pun sama sekali tidak digunakan untuk menyembuhkan. Dan jelas dalam perjanjian baru ini mestinya sudah dihapuskan. Karena termasuk ceremonial law, hukum upacara, ini jelas dihapuskan. Saya akan bacakan ayat tentang minyak urapan di dalam Keluaran 30 ayat 22 sampai dengan 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Campuran ini saja, saudara ya. Tidak ngomong yang tebu dan sebagainya. Itu 1 ini saja yang saya garis bawahi dan warna biru ini minyak zaitun ini. Kita luar biasa suka untuk dapat, saudara. Jangankan di Indonesia, di luar negeri pun minyak zaitun itu banyak yang dipalsukan. Palsu bukan dalam arti tidak ada minyak zaitunnya sama sekali. Tapi dicampur dengan yang lain-lain. Yang betul-betul asli, sukarnya luar biasa didapat. Di luar negeri pun saya pernah membaca suatu tulisan, 60-70% itu palsu. Jadi kalau yang di sini seperti gerejanya Tiberias itu, Yesaya Paliaci gunakan minyak urapan. Saya kira dia nyampurkan ini saja tidak mungkin bisa. Luar biasa sukarnya, apalagi menjadikan banyak sekali untuk jemaatnya yang puluhan ribu, dan lalu jemaatnya sebarkan kepada orang-orang lain dan macam-macam hal. Dari mana bisa dapat minyak zaitun sebegitu banyak? Lalu saya lanjutkan, saudara ya. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Minyak urapan ya. Kalau betul-betul minyak urapan ya ini teksnya ya. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat. Tidak bisa ngawur-ngawuran, saudara, pakai minyak bimoli, minyak tanah, minyak apa, tidak bisa sembarangan. Sudah disebutkan campurannya, itu ingredients-nya, zat-zatnya yang terkandung untuk apa. Campurannya mesti cermat. Seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Sekarang sudah perhatikan ya, minyak itu harusnya kalau menurut peraturan dari PL ini digunakan untuk mengurapi apa atau siapa. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan. Ini tentu berlaku untuk bait suci nanti. Di sini masih belum ada bait suci, ada kemah suci. Ya kemah suci itu dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Berarti kasarnya saja ini bait Allah dengan seluruh perkakas-perkakasnya. Itu saja yang diberikan minyak urapan. Lalu haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya, itu ya benda-benda yang tadi diurapi dengan minyak urapan itu ya, akan menjadi kudus. Lalu ini juga yang harus diurapi. Bukan hanya apa, tetapi siapa. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya. Supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Imam. Dan zaman sekarang sudah tidak ada imam. Yesus tok imamnya. Ya. Saya lanjutkan ayat 31. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku.
Di antara kamu turun-temurun. Sekarang perhatikan, ini kepada siapa itu dilarang untuk diberikan. Kepada badan orang biasa. Orang biasa itu pokoknya seadanya yang non-imam ya. Janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus. Dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuknya pada badan orang awam, orang biasa sama saja pokoknya non-imam, dan bukan untuk perkakas bait Allah dan sebagainya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Dalam perjanjian lama, saudara, berarti minyak urapan itu pertama campurannya spesifik ya. Tidak boleh diawur sembarang macam, dan mencampur itu saja zaman sekarang saya kira mustahil. Lalu yang kedua, apa yang diurapi adalah bait suci dengan perkakas-perkakasnya. Dan itu zaman sekarang sudah tidak ada. Lalu yang ketiga, siapa? Imam-imam. Zaman sekarang sudah tidak ada juga. Yang dilarang siapa? Orang biasa atau orang awam. Sekarang perhatikan prakteknya dari gereja Tiberias itu. Dia urapkan kepada seadanya benda atau seadanya orang. Orang biasa dikasih itu nanti bisa jadi pintar lah, bisa jadi naik pangkat lah, bisa sembuh dari penyakit dan macam-macam hal. Saya pernah tahu dengar orang siratkan begitu ya, minyak urapan itu kepada tempat ibadah agama lain. Mungkin pikir dia lalu bisa bertobat semua. Senting, saudara. Tanpa Injil disiram apapun ya tidak bertobat lah. Dan pikirkan ya. Mereka berikan kepada badan orang biasa. Diminum lagi ya. Mana di sini minum? Ngurap itu di sini. Dari kepala mestinya. Atau pada badan atau apapun bisa. Tapi bukan diminum. Dan orang biasa. Mestinya hukumannya mati. Ini zaman PL. Zaman PB. Tidak digunakan lagi, saudara. Ini penjelasan saya tadi ya. Katanya dalam ayat 29 tadi ini ya. Seharusnya adalah dan mereka. Jadi menunjuk pada perkakas-perkakas. Jadi bukan menunjuk pada minyak urapannya, tetapi pada kemah suci dan perkakas-perkakasnya yang telah dikuduskan oleh minyak urapan itu. Jadi saudara, di sini kita melihat ya bahwa jelas sekali kalau seorang mengatakan dia sembuh dari penyakit karena menggunakan minyak urapan, bukan saja ini tidak ada dasar Alkitabnya, tapi dasar Alkitabnya menentang kesaksian ini atau pengalaman ini. Ini pengalaman palsu. Atau kesembuhannya palsu, atau kesembuhannya dari setan. Salah satu dari dua. Nggak mungkin caranya nggak karu-karuan salah bertentangan dengan Alkitab. Lalu dia punya pengalaman kesembuhan yang datang dari Tuhan. Saya nggak percaya itu. Jadi ini contoh ya, di mana orang mengajar berdasarkan pengalaman. Sekarang saudara saya berikan contoh yang lain. Seseorang sembuh dari penyakit. Atau naik jabatannya karena ikut perjamuan kudus. Laki-laki saudara ya, ini sangat banyak gereja-gereja Pentakosta dan karismatik. Laki-laki saya katakan sangat banyak, itu bukan semua. Yang menggunakan perjamuan kudus itu dengan tujuan yang sama sekali tidak pernah dianjurkan dalam Alkitab. Perjamuan kudus itu sebetulnya memperingati juga memberitakan kematian Kristus. Tubuhnya yang dipecah-pecahkan, dihancurkan, darahnya yang curahkan untuk pengamanan dosa. Itu yang kita peringati dalam perjamuan kudus. Menyembuhkan penyakit. Membuat orang naik jabatan.
membuat orang jadi pinter sehingga jadi juara kelas dan sebagainya. Tidak pernah ada di dalam Alkitab bagian manapun. Alkitabnya mau dibaca terbalik seakan-akan bahasa Ibrani, dibaca dari belakang ke depan, juga tidak akan keluar ajaran seperti itu. Saudara, dalam Alkitab, perjamuan kudus diperintahkan sama sekali bukan dengan tujuan untuk menyembuhkan orang sakit atau menaikkan kedudukan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi banyak gereja melakukan itu. Sekarang mari kita lihat ya, Alkitab mengajar perjamuan kudus itu tujuannya sebetulnya apa? Kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sekarang perhatikan ini. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Ini tujuan pertama yang diberikan oleh ayat ini. Perjamuan kudus itu peringatan. Ya. Sekarang ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Keluar kata-kata yang sama seperti tadi. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Ini tujuan yang lain. Jadi selain membuat peringatan, pada waktu kita melakukan perjamuan kudus kan dikatakan ya roti yang dipecah-pecahkan ini simbol dari tubuh Kristus yang dihancurkan bagi kita. Anggur yang dicurahkan ini simbol dari darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita. Maka kita memberitakan sebetulnya kematian Tuhan. Dan karena ini memang dilakukan terus-menerus, maka ini memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi kalau dilihat dari teks ini, tujuan perjamuan kudus itu peringatan dan pemberitaan kematian Tuhan. Pemberitaan Injil boleh karena kematian Tuhan itu untuk menebus kita, dan itu adalah Injil. Tapi untuk menyembuhkan penyakit, untuk membuat orang pintar jadi juara kelas, untuk membuat orang naik jabatan dalam pekerjaan, omong kosong yang gila. Tapi percayalah banyak gereja yang gila, model seperti itu. Yang ngajar untuk kesembuhan dan sebagainya itu banyak. Mau sembuh dari penyakit, disuruh ikut perjamuan kudus. Laki-laki sudah ya. Kalau ternyata ada orang yang mengalami itu, dia sembuh dari penyakit, atau dia naik jabatannya karena ikut perjamuan kudus. Padahal saudara, Alkitabnya tidak mengajar itu, bahkan mengajar bertentangan dengan hal itu. Maka jangan gubris pengalaman itu. Mungkin dia sembuhnya atau naik jabatannya karena pekerjaan setan. Karena setan kepingin dia percaya kesesatan itu, sehingga lalu setannya yang membantu. Bisa saja dia sembuh. Tapi itu bukan kesembuhan dari Tuhan. Bisa kesembuhan dari setan dan sebagainya. Naik pangkat yang setan berikan, sangat bisa. Setan itu hebat, maha kuat. Ya, tidak maha kuasa seperti Tuhan. Tapi di pandangan kita, jauh sekali. Dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang bagi kita tidak mungkin bisa kita lakukan. Tentu dia bisa melakukan semua itu dengan seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, dia tidak bisa lakukan apa-apa. Dia kalah jauh sekali. Sekalipun dia kuat, kalah jauh sekali dari Tuhan. Butuh izin Tuhan. Bahkan untuk bergerak. Apalagi untuk mengabulkan doa kita atau menggoda atau apapun. Dia butuh izin Tuhan. Tapi Tuhan sering mengizinkan memang. Mungkin untuk mengetes. Kamu mau nurut firman-Ku atau nurut omongan setan? Jadi hati-hati laki-laki. Orang sharing. Kesembuhan, naik jabatan, naik kelas, dan sebagainya. Dasar Alkitabnya ada atau tidak. Atau sebaliknya ada dasar Alkitab yang menentang pengalaman dia.
Jangan gubris apapun yang dia katakan. Sekarang contoh ketiga, saudara ya. Kalau tadi mengajar berdasarkan pengalaman pada poin kedua, sekarang yang ketiga, mengajar berdasarkan suara Tuhan. Penglihatan, mimpi, nubuat, dan sebagainya. Saudara, harus diakui bahwa dalam Alkitab, Tuhan memang sering menyampaikan firman-Nya atau menyampaikan kebenaran melalui hal-hal yang supranatural seperti itu. Suara Tuhan, penglihatan, mimpi, nubuat, dan sebagainya. Tapi saudara, itu zaman Alkitab. Apakah pada zaman sekarang dia juga masih menggunakan cara-cara itu? Ini jawaban saya. Saya percaya, karena Allah itu Maha Kuasa. Dia bisa saja menggunakan cara-cara itu bahkan pada zaman sekarang. Loh, kan sudah selesai kalau gitu. Apa yang dipersoalkan? Nanti dulu, saya belum selesai, saudara. Saya lanjutkan. Yang saya tidak percaya adalah kalau ia atau Tuhan terus-menerus menggunakan cara-cara tersebut. Mengapa? Karena ada perbedaan antara zaman dulu, zaman tokoh-tokoh kitab suci, dan zaman sekarang. Apa bedanya, saudara? Pada zaman itu, kitab suci atau belum ada atau belum lengkap. Kalau pada zaman Abraham misalnya, ya belum ada. Pada zaman Musa, sudah mulai ada, tapi belum lengkap. Pada zaman Elia, Elisa, sudah ada, tapi belum lengkap. Pada zaman sekarang, saudara, kitab suci bukan cuma sudah ada, tapi sudah lengkap. Pada saat kitab suci yang merupakan firman tertulis itu belum ada atau belum lengkap, maka Tuhan sering berbicara menggunakan cara-cara yang supranatural. Tetapi saudara, pada zaman sekarang, di mana kitab suci yang adalah firman yang tertulis itu sudah ada dan sudah lengkap, maka ia pada umumnya, saya kira ini masih ditekankan, pada umumnya, bukan selalu 100%. Tapi kalau pada umumnya itu ya mungkin 95% atau 99% seperti itu. Bukannya 50%, 40% tidak. Pada umumnya dia akan berbicara menggunakan kitab suci atau firman Tuhan yang tertulis itu. Pada saat seseorang membaca Alkitab, membaca buku saat teduh, mendengarkan khotbah pelajaran, tentu saja yang baik, membaca buku-buku tafsiran atau teologi dan sebagainya, maka ia bisa mendengar Tuhan berbicara kepadanya. Tidak sekali, dua kali, saya banyak kali mendengar Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Apakah diberitakan dari mimbar, atau dari buku saat teduh, atau dari pembacaan Alkitab, atau dari buku-buku teologi dan buku-buku tafsiran yang saya baca, bolak-balik mendengar. Dan itu umumnya Tuhan bicara. Tapi juga ada syaratnya ya. Apa yang dibaca atau didengar itu betul-betul pelajaran yang alkitabiah, bukan yang sesat. Kalau saudara pakai buku-buku yang sesat, ya kacau balau. Kalau saudara pakai Alkitabnya Saksi Yehua, saya sudah pernah bicarakan itu, yang terjemahannya banyak, yang diputar balikkan dan sebagainya, tentu saja itu kacau. Jadi saudara mesti tahu buku-buku mana yang cukup bagus, dan buku-buku mana yang merupakan sampah atau racun. Jadi memang Tuhan itu tetap bisa menggunakan cara-cara yang supranatural ini ya. Tetap bisa. Tapi itu sangat jarang. Jadi kalau terjadi terus-menerus, bisa dipastikan itu bukan Tuhan yang bicara. Setan yang menyamar jadi suara Tuhan atau apapun. Karena itu saudara, kalau ada orang atau pendeta yang mengatakan bahwa Tuhan terus-menerus berbicara kepadanya dengan menggunakan cara-cara itu, dan dia pada setiap kebaktian melihat Yesus menampakkan diri dan berbicara kepadanya dan sebagainya, maka saya mempunyai kecenderungan sangat besar untuk mengatakan bahwa atau dia membual, atau dia mendapatkan hal-hal itu dari setan. Ingat ya,
Setan bisa saja menyamar sebagai Tuhan atau malaikat dan sebagainya. Ini ayatnya. 2 Korintus 11 ayat 14b. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau suatu hari tahu-tahu sudah kedatangan malaikat, jangan cepat-cepat percaya bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Tergantung malaikatnya berbuat apa, berbicara apa sesuai dengan Alkitab atau tidak. Kalau dia berbicara bertentangan dengan Alkitab, tidak peduli malaikat atau bahkan Yesus menampakkan diri, tengking tuh. Itu setan yang menyamar. Sekarang poin B. Kalau Tuhan berbicara kepada seseorang menggunakan cara-cara yang supranatural itu, kan saya percaya masih bisa ada sekalipun jarang ya. Kalau Tuhan menggunakan cara supranatural untuk berbicara, maka ada satu hal yang pasti. Kalau memang itu dari Tuhan, satu hal ini pasti. Yaitu, dia tidak mungkin berbicara bertentangan dengan kitab suci. Yang merupakan firman-Nya yang tertulis. Karena itu, kalau ada orang bercerita bahwa Tuhan berbicara kepadanya dengan cara-cara seperti itu, orang cuma cerita. Tuhan bicara. Jangan puas dengan cerita atau kesaksian seperti itu. Saudara harus mengetahui semuanya secara mendetail atau terperinci. Tanya dia, Tuhan yang ngapain? Bicara apa? Oh, memberikan penghiburan. Penghiburan apa? Coba berikan kata-katanya persisnya, gerak-geriknya. Kalau itu malaikat atau siapapun, kalau suara, ya tidak apa-apa. Suaranya bicara apa persisnya. Karena dari penjelasan mendetail terperinci itulah memungkinkan kita melihat bagian-bagian yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi dengan demikian, kalau ceritanya itu mendetail atau terperinci, kita bisa membandingkan dengan Alkitab. Kalau ada pertentangan sedikit saja, maka atau orang itu membual, atau dia mendapatkan hal itu dari setan. Dia memang terima wahyu, tapi dari setan. Jadi yang bilang terima wahyu itu hati-hati ya. Sangat bisa setan memberikan. Begitu itu tabrak dengan Alkitab, sedikit saja, itu tidak mungkin datang dari Tuhan. Tuhan tidak bicara dengan lidah bercabang. Di firman tertulis dia bicara A, tahu-tahu dengan firman yang supranatural ini dia bicara B, itu tidak bisa. Saya berikan contoh. Orang mendapat penglihatan tentang Maria. Nah, ini dalam gereja Katolik. Dan orang itu lihat Maria menampakkan diri dan Maria menyatakan diri sebagai perawan yang tidak bercela atau tidak berdosa. Nah, saudara, ini jelas bertentangan dengan Roma 3:23 dan banyak ayat lain yang mengatakan bahwa semua manusia berdosa. Yang dikecualikan oleh Alkitab hanya Yesus di dalam 2 ayat yang saya bisa baca sendiri. Sejak Adam jatuh sampai kiamat, tidak ada manusia suci murni kecuali Yesus. Tidak Maria, tidak Yusuf, tidak Santa-Santo yang dipercaya oleh Katolik. Saya tidak percaya semua itu. Jadi kalau orang itu mendapat penglihatan, dan dia pikir itu datang dari Tuhan. Tapi penglihatannya mengatakan Maria sebagai perawan yang tidak bercela atau tidak berdosa. Nah, ini tabrakan dengan Alkitab. Ini tidak mungkin datang dari Tuhan. Atau orang itu membual saja waktu dia cerita. Atau dia memang dapat wahyu. Dapat penglihatan. Tapi setan yang kasih. Laki-laki ingat, setan itu hebat. Dia punya kekuatan yang supranatural. Jauh melebihi kita. Bisa menampakkan di seperti itu. Kok lagi Marianya nangis? Marianya kena COVID juga bisa dia tampilkan kalau mau. Contoh yang lain, saudara. Orang yang dibawa oleh Tuhan untuk melihat neraka. Bisakah orang dibawa oleh Tuhan lihat surga atau lihat neraka? Saya tidak pernah tahu yang lihat neraka dalam Alkitab ya. Tapi yang dibawa ke surga atau Firdaus itu Rasul Paulus mengalami. Jadi saya pikir secara teoritis itu memungkinkan kalau Tuhan mau.
Dia bawa orang melihat surga. Kalau melihat surga memungkinkan, mungkin juga melihat neraka itu bisa saja. Jadi secara teoritis itu memungkinkan. Nah, tapi kalau dia cerita, Tuhan bawa aku lihat neraka. Nah, saya minta cerita mendetail, saudara. Berangkatnya ke neraka itu bagaimana? Sampai di sana bentuknya neraka, nerakanya itu di mana? Ada bilang nerakanya di perut bumi. Kita bagian mana yang bicara neraka di perut bumi itu, saudara? Itu saja sudah omong kosong. Nah, kalau dia bicara lain, neraka tempat lain. Oke, sekarang nerakanya modelnya bagaimana? Nanti neraka kamu melihat apa? Nah, banyak sekali, saudara, saya punya buku yang isinya sharing orang yang dibawa ke surga dan neraka. Dan mayoritas dari yang dibawa ke neraka itu melihat setan menyiksa orang-orang yang masuk neraka. Nah, pada waktu kita melihat detail cerita ini, kita melihat bahwa itu bertentangan dengan Alkitab yang mengatakan bahwa setan baru masuk neraka pada akhir zaman. Itu Wahyu 20 ayat 10, nanti kita akan baca. Dan kalau nanti mereka masuk ke neraka itu, mereka akan disiksa, bukan menyiksa. Siapa angkat mereka jadi algojo Tuhan? Mari kita baca ayatnya. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Binatang dan nabi palsu itu simbolis ya. Jadi binatangnya jelas simbol itu orang ya. Jadi orang-orangnya sudah masuk neraka dulu, setannya masuk belakangan. Loh, kok enak setan masuk belakangan? Jangan khawatir, Tuhan tahu keadilan. Biar masuk belakangan, tetap kekal, dan hukumannya dia pasti lebih berat. Dan perhatikan ini, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi setan baru dimasukkan neraka ini akhir zaman. Dan mereka disiksa. Lalu Matius 8:29. Ini waktu ada orang kerasukan setan dan Yesus mau keluarkan setannya. Dan mereka itu setan yang merasuk ya, yang banyak jumlahnya. Mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan sendiri tahu, saudara. Akan ada waktunya dia disiksa. Baik iblis maupun setan-setan semua. Pokoknya malaikat yang jatuh, semua. Nah kata, tidak ada jalan keselamatan bagi setan. Puji Tuhan ada jalan keselamatan bagi manusia. Maka gunakan jalan itu. Setan tidak ada, jatuh. Sudah divonis, masuk neraka. Belum masuk, tapi vonisnya sudah. Kepastian sudah. Apakah saat ini setan tahu bahwa memang belum waktunya? Mungkin ya, mungkin tidak. Mungkin dia cuma gertak saja. Kan belum waktunya tuh. Sekarang. Nah, ya memang belum waktunya. Saat itu ternyata memang belum waktunya, maka Yesus cuma usir. Jadi saudara, orang yang bilang lihat neraka, dan iblisnya nyiksa orang di dalam neraka, ada yang cerita lubang penuh dengan api dan sebagainya, dan orang-orang dibakar di situ. Lalu orangnya itu berusaha keluar, akhirnya berhasil keluar, didorong lagi sama setan. Sama setannya ketawa-ketawa, dorong orangnya masuk neraka lagi, orang itu tersiksa, teriak-teriak, setannya ketawa-ketawa. Lucu sekali ya, setannya ada di neraka sekarang dan dia enjoy sekali neraka itu ketawa-ketawa. Dia menyiksa orang. Semua poin itu salah semua, setannya belum di neraka. Dia tidak akan enjoy pada saat dia masuk neraka karena dia disiksa. Dan dia bukan algojo Tuhan yang lalu diberikan hak menyiksa orang. Jadi kalau orang ini memberikan pengalaman model semacam demikian, ini bertentangan dengan Alkitab. Jadi apakah mereka itu membual atau mereka mendapatkan wahyu dari setan?
Tidak peduli mereka itu melalui cerita itu, wah, ditugaskan oleh Tuhan memberitakan Injil. Supaya mereka jangan masuk ke neraka yang mengerikan yang baru aku lihat itu. Wah, kelihatannya saleh, Pak. Oh, Injili. Tidak peduli. Itu Injil dicampur racun. Dan ini tetap nabi palsu. Kan poin dia, saudara. Mengajar dengan Alkitab. Kalau yang sebelum ini mengajarnya tanpa Alkitab ya. Poin C ya. Nah, poin D itu dia mengajar dengan Alkitab. Tapi menafsirkannya secara salah atau sesat. Karena itu sudah ya. Pengertian tentang hermeneutics atau ilmu penafsiran. Itu luar biasa penting. Dan pada waktu saya mengajarkan hermeneutik, saya sudah katakan, belajar hermeneutik tidak sukar. Tapi kemampuan untuk menerapkannya, itu lain cerita. Itu yang sangat sukar. Jadi jangan main-main dengan hal ini. Belajar hermeneutik dan harus mampu untuk menerapkan prinsip-prinsip hermeneutik itu pada waktu atau saudara membaca buku, mendengar khotbah dan sebagainya, sehingga bisa melihat kesalahan, oh orang itu tidak sesuai dengan prinsip hermeneutik yang aku pelajari. Berarti penafsirannya salah. Ya saudara, ngerti dan mampu menerapkan itu penting sekali. Tanpa itu, sekalipun seseorang menggunakan Alkitab, dia tetap bisa mengajarkan ajaran yang salah atau sesat. Misalnya ya, saksi Yehova itu saya kira, saya hampir pasti, mungkin boleh dikatakan saya pasti, merupakan sekte yang paling banyak menggunakan ayat-ayat Alkitab. Baik pada waktu mereka nginjil secara pribadi, maupun pada waktu mereka berikan buku-bukunya. Saya lihat buku-bukunya penuh ayat Alkitab, banyak luar biasa. Tetapi ayat-ayat itu mereka tafsirkan secara kacau balau. Mereka putar balikkan dan sebagainya. Saya berikan contoh saudara ya. Misalnya Yohanes 1 ayat 1 yang bagian akhirnya mereka terjemahkan God atau suatu Allah. Dengan alasan dalam bahasa Yunani-nya kata itu tidak mempunyai definite article atau kata sandang tertentu. Ini tafsiran bohong. Karena itu tidak ada dalam gramatika bahasa Yunani. Malahan sebaliknya yang ada. Mari kita lihat sedikit ya. Ini kalau terjemahan kita ya, Indonesia ya. Pada mulanya adalah Allah, adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa Inggris King James, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Semua ya, bagian akhirnya ini, and the Word was God. And the Word was God. Ini juga, and the Word was God. Saya pikir terjemah Alkitab ini ngawur semua. Sekarang mari kita lihat terjemahnya. Ini New World Translation ya. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Ini terjemahan Alkitab, bukan terjemahan, ini aslinya ya. Jadi bahasa Inggris ini aslinya dalam terjemahannya Alkitab Saksi Yehova, bukan terjemahan ya. Aslinya memang dalam bahasa Inggris, New World Translation, saya singkat dengan NWT. In the beginning was the Word. Sama ya. And the Word was with God. And the Word was God. Bukan tidak ditambah tapi God-nya G huruf kecil. Nah saudara, alasan mereka adalah kata God yang terakhir itu tidak mempunyai definite article. Dan memang benar saudara ya.
Ini God yang terakhirnya hanya theos. Bisa diterjemahkan God, tapi bisa juga God. Perhatikan. Perhatikan yang dalam kotak itu ya. Bisa God, bisa God. Ya. Nah, kata God yang sebelumnya, waktu the word was with God ini ya. Theon, ada definite article. Theon. Tapi kata God yang terakhir, theos. Kalau memang mau pakai definite article, ho theos. Tidak ada kata ho-nya. Kalau logosnya pakai ho logos. Theosnya tidak ada definite article. Lah, itu mereka katakan karena tidak ada definite article, tidak ada kata sandang tertentu. Kalau dalam bahasa Inggris kata sandang tertentu itu the. Dalam bahasa Yunani sangat banyak macamnya. Bisa ho, bisa ton, bisa to, dan macam-macam tergantung posisi kata itu di dalam kalimat itu bagaimana. Dan saudara, ini jelas ngawur tidak karu-karuan. Karena saudara, kalau kita mau mempelajari Alkitab, lihat Alkitab. Kata-kata God itu keluar banyak di dalam bahasa Inggris. Padahal menunjuk betul-betul kepada Allah yang sungguh-sungguh. Banyak. Juga kata theos tanpa definite article. Menunjuk kepada Allah yang sungguh-sungguh itu banyak. Jadi kalau di sini dikatakan karena tidak ada definite article, maka diterjemahkan harus God, suatu Allah atau Allah kecil. Ini tafsiran yang bohongnya orang. Kalau mereka sedang ngomong seperti ini, tanya, kamu belajar bahasa Yunani dari mana? Kalau saudara sama-sama tidak ngerti, bilang saja, kita sama-sama tidak ngerti. Tapi aku tidak pura-pura ngerti, kamu pura-pura ngerti. Kamu belajar dari mana? Tunjukkan buku yang mengajarkan, kalau tidak ada definite article, maka terjemahkan God. Nah, kesalahan seperti ini sering dilakukan oleh pendeta-pendeta yang tidak sekolah teologi. Atau yang sekolah di sekolah yang diajar oleh guru-guru atau dosen-dosen yang tidak sekolah teologi. Jadi gereja Pentakosta kuno itu semua tidak sekolah teologi. Tapi lalu mereka atau merasa perlu atau merasa karena diserang oleh Protestan, lalu mereka bangun sekolah teologi. Tapi yang menjadi pengajar-pengajar pertama adalah pendeta-pendeta yang tadinya tidak sekolah teologi. Jadi ini kayak orang buta membimbing orang buta. Nah sekarang mereka mau pakai pengajar-pengajar Protestan. Tapi laki-laki konyol. Begitu pengajar Protestan yang ngajar bertentangan dengan ajaran mereka, ditendang keluar. Saya bisa mengatakan itu karena saya ngalami. Tapi tidak berarti semua orang mesti seperti itu dan semua sekolah mereka seperti itu belum tentu juga. Saya pikir sekolah mereka itu menang. Waktu saya dijadikan dosen, saya tanya, ini alirannya apa? Interdenominasi. Berarti tidak ada aliran. Berarti saya bebas mengajarkan ajaran saya kan. Pada waktu saya ngajar, pertama kali ngajar, saya tanya, wah orang tanya tentang bahasa roh, tentang baptisan dan sebagainya. Ya saya ajarkan versi saya. Dan sekolah kurang ajar ini, dengan pendeta-pendeta biadab itu, keluarkan saya setelah satu kali mengajar, dan untuk kali itu juga tidak dikasih HR. Saya bukan persoalkan HR, saudara. Tapi kan kurang ajar. Dia minta saya ngajar, tidak dikasih HR, padahal ngomongnya interdenominasi, berarti saya berhak mengajar apapun yang saya percaya. Kalau dari semula dia bilang ini karismatik, jangan ajar di luar itu. Ya ajaran dewek dari pertama saya tidak mau. Seringkali mereka berkata, tidak perlu sekolah teologi. Karena rasul-rasul itu juga tidak pernah sekolah teologi. Saudara, ini omongan goblok lagi ya. Ini salah karena kita berbeda dengan rasul-rasul dalam banyak hal, saudara.
Pertama, Rasul-Rasul itu mengerti bahasa Ibrani. Mungkin sebetulnya bukan bahasa Ibrani ya. Karena zaman itu, zaman abad pertama, bahasa Ibrani itu tidak digunakan sebagai bahasa percakapan. Mereka menggunakan bahasa Aramaik dalam pembicaraan sehari-hari. Yang mengerti bahasa Ibrani pada saat itu mungkin cuma golongan ahli Taurat, imam, dan pokoknya tokoh-tokoh itu mungkin mengerti. Tapi para murid, bahasa Aramaik. Cuma bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani itu dekat sekali. Memang kalau tidak belajar, hanya tahu satu, tidak pernah belajar satunya, tidak bakal tahu apa-apa. Tapi kalau tahu satu, belajar satunya gampang sekali. Karena sangat gampang, sangat dekat. Hubungannya sangat dekat. Jadi kalaupun mereka hanya tahu bahasa Aramaik, lalu mempelajari bahasa Ibrani itu saya kira sama sekali gampang bagi mereka. Lalu mereka juga mengerti bahasa Yunani, yang merupakan bahasa asli Alkitab. Ya, Ibrani dan Yunani itu bahasa asli Alkitab. Sebagian dalam Aramaik, misalnya dalam beberapa pasal dalam kitab Daniel itu bahasa Aramaik. Jadi kalau Alkitab biasa dikatakan dua bahasa, sebetulnya salah. Mestinya kalau mau stick 3 bahasa. PL itu mayoritas dalam Ibrani, tapi sedikit beberapa pasal dalam bahasa Aramaik. PB seluruhnya di dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani Rasul-Rasul mengerti karena pada saat mereka itu hidup, mereka sedang dijajah oleh Romawi. Dan bahasa sehari-hari orang-orang Romawi itu bahasa Yunani. Kalau bahasa di tingkat atas, itu bahasa Latin. Tapi dalam pembicaraan sehari-hari, Yunani. Dan karena di bawah penjajahan Romawi, maka mereka bisa. Jadi Aramaik bisa, Yunani bisa, Aramaik gampang belajar Ibrani. Maka mereka mengerti semua itu. Kita tidak ngerti apa-apa. Kecuali kita belajar itu di sekolah teologi. Jadi jangan bilang Rasul-Rasul tidak sekolah teologi, kita juga tidak perlu. Mereka bisa bahasa aslinya, kita tidak. Sekarang perbedaan kedua. Rasul-Rasul hidup di sana pada zaman itu. Sehingga mereka mengerti tradisi dan latar belakang zaman itu. Kita tidak. Lagi-lagi mesti belajar atau dari buku atau dari sekolah teologi, tradisi zaman itu bagaimana. Tradisi mereka untuk hari Sabat misalnya, tradisi mereka dalam cuci tangan, tradisi mereka dalam pernikahan, pesta pernikahan, dan macam-macam hal yang lain. Itu beda total dengan kita. Dan kalau kita tidak ngerti tradisi mereka, ya berantakan semua. Tradisi mereka dalam duduk makan Paskah, perjamuan Paskah PL ya. Itu miring begini, kakinya pergi ke belakang. Nah, kalau kita bayangkan duduk seperti saya di kursi yang kita seperti ini, lalu kita lihat cerita wanita yang perempuan berdosa mengurapi Yesus, dia di belakang Yesus, tapi bisa mengurapi kaki Yesus. Bagaimana kalau perempuan di belakang bisa mengurapi kaki yang ada di depan? Nah, kita hanya bisa menjelaskan itu kalau kita mengerti tradisi mereka, cara duduk mereka pada waktu makan Paskah. Dan pada waktu makan biasa pun kadang-kadang mereka duduk dengan cara itu. Dan itu yang terjadi pada saat Yesus diurapi. Salah mengerti itu, kacau, berantakan semua. Jadi cara mereka hidup di sana pada zaman itu. Mereka mengerti tradisi, latar belakang, kita tidak. Kita perlu belajar. Jadi beda. Beda ketiga. Rasul-rasul adalah orang-orang Yahudi. Yang sejak kecil dididik firman Tuhan. Memang firman Tuhannya perjanjian lama. Tapi secara sangat keras. Sedangkan kita tidak. Jangan samakan dengan pengajaran sekolah minggu. Mereka dididik mati-matian orang tua diharuskan mengajar anaknya sebagai itu ditekankan. Yang keempat, Rasul-Rasul itu ikut Yesus 3,5 tahun. Melihat kesucian hidup Yesus,
melihat langsung mujizat-mujizat Yesus yang banyak dan luar biasa hebat, dan mendengar ajaran-ajaran yang sempurna dari Yesus. Ini lebih hebat dari sekolah teologi manapun. Karena itu saudara, mengatakan bahwa Rasul tidak pernah sekolah teologi. Dan karena itu kita juga tidak perlu sekolah teologi. Merupakan kata-kata bodoh lagi-lagi muncul dari orang-orang yang tidak sekolah teologi. Karena mereka tidak sekolah teologi, mereka tidak ngerti perbedaan empat ini. Maka lalu mereka samakan diri dengan Rasul. Rasul tidak sekolah teologi, aku juga tidak perlu sekolah teologi. Roh Kudus bisa mengajar. Menurut saya percaya Roh Kudus bisa mengajar. Tapi Roh Kudus mengajar manusia itu pakai dua jalur. Ngajar langsung bisa, ngajar melalui orang bisa. Efesus 4 ayat yang 11. Rasul, nabi, pengajar, gembala, dan sebagainya. Dia memakai orang. Makanya pakai orang, pakai buku-buku dan sebagainya. Kalau mereka bilang Roh Kudus saja, langsung Roh Kudus. Nah ya, jemaat mereka juga tidak perlu belajar dari mereka kan. Jemaat mereka belajar dari Roh Kudus juga. Tutup saja gereja mereka. Ada apa? Ini omongan bodoh. Sekarang saudara, apakah kalau seseorang sudah sekolah teologi, maka dia pasti tidak sesat? Sama sekali belum tentu. Orang yang sudah sekolah teologi bahkan gelar S3 dan S3-nya bahkan lebih dari 1. Tapi sesat itu sangat-sangat banyak. Apalagi zaman sekarang di Indonesia S3 karbitan atau bahkan dibeli, itu memungkinkan. Saudara, menafsir Alkitab itu sama sekali bukan pekerjaan yang gampang ya. Yang harus dilakukan supaya tidak mengajarkan kesesatan adalah menggunakan banyak buku tafsiran yang bermutu. Makanya kalau saya menggunakan nama-nama penafsir ya, William Hendrickson, Calvin, Charles Schuch, dan sebagainya, berusaha untuk ingat. Dan kalau saya menggunakan orang-orang yang ada ajaran sesatnya, misalnya seperti William Barclay, saya biasanya memberitahu. Ingat juga hal-hal seperti itu. Orang-orang tentu saya berikan ciri buruknya. Matthew Henry misalnya, Charles Haddon Spurgeon misalnya, itu ciri buruknya sering mengalegorikan, menyimbolkan, mengartikan secara simbolis apa yang sebetulnya hurufiah. Dan itu salah. William Hendrickson bagus sekali. Tapi kalau dia memberikan dasar Alkitab, seringkali tidak cocok. Referensi ayat yang diberikan tidak cocok dengan apa yang dia mau katakan. Jadi saudara, saya banyak belajar, saya tahu cirinya ini, dan sebagainya. Adam Clark, Lenski, bagus, tapi Lenski itu pertama bahasanya ruwet. Kedua, Adam Clark maupun Lenski itu Armenian. Jadi kalau sudah berbicara tentang hal-hal yang berurusan dengan tulip dan sebagainya, biasanya tafsiran mereka kacau balau tidak karuan. Saudara, mengapa kita butuh banyak buku tafsiran? Kalau ini kita lakukan ya, maka pada waktu kita menjumpai suatu kesesatan dalam salah satu buku tafsiran itu, maka karena kita pakai banyak, maka buku-buku yang lain biasanya akan memberikan pandangan yang berbeda. Dan bahkan seringkali memberikan bantahan terhadap kesesatan dari buku yang pertama tadi. Baca bukunya William Barclay, sesat. Nanti ada orang yang mengutip Barclay ngomong begini, dia serang. Banyak seperti itu. Jadi menggunakan banyak itu ya. Yang satu mengkoreksi yang lain. Setidaknya pada waktu dua pandangan bertentangan dari 2 buku atau 3 buku, kita tidak cepat-cepat tebak saja. Kalau kita pakai cuma 1, langsung kita ambil. Dan kita ikut kesesatan buku itu. Tapi kalau kita banyak, loh, ini kok beda? Ini beda lagi. Nah, lihat argumentasinya bagaimana. Maka kita dengan cara itu dicegah dari kesesatan. Tapi kalau
cuma pakai satu, maka pada saat buku yang satu itu salah atau sesat, tidak ada yang mengkoreksi. Maka saudara akan terseret ajaran yang salah atau sesat itu. Apalagi kalau orang tidak pakai buku. Nah ini banyak pendeta yang tidak punya buku. Pengkhotbah tidak pakai buku. Lalu saudara itu bondo apa saudara? Bondo nekat kok. Jadi bonek. Saya bersyukur bahwa saya 7 tahun ada di bawah bimbingan pendeta saya di Malang. Dan pendeta saya adalah orang yang punya banyak buku. Waktu dia meninggal, ada banyak yang diwariskan kepada saya. Dan saya melihat dari hari ke hari, dia persiapan dengan banyak buku. Jadi itu yang saya tiru. Jadi kalau kita pakai banyak buku, bukan saja datanya banyak. Saya selalu kebanyakan data. Saya berkata, Pak Budi kalau mengajar kurang ilustrasi. Saya tahu itu, tapi data saya kebanyakan. Saudara. Kalau saya tambah ilustrasi lagi, ini sekarang sudah 1 jam lebih, padahal ini masih jauh. Kalau saya tambah ilustrasi lagi, jadi 2-3 jam khotbah saya jadi tambah panjang lagi. Tapi tetap hal-hal yang penting saya tetap memberi. Tapi yang tidak perlu, ya sudah tidak usah, buat apa? Saya memang mengajar orang-orang yang tingkatnya sudah agak tinggi. Itu tujuan saya. Yang tingkatnya lebih bawah, ya cari pendeta yang lain yang lebih gampang. Kalau tidak ada orang yang mau ngajar yang tingkatnya tinggi, maka orang bertumbuh, lalu setelah dia tumbuh tingkatnya cukup tinggi, dia tidak dapatkan makanan keras yang sesuai untuk tingkatnya dia. Maka dia tidak bisa bertumbuh lagi. Maka saya ngajar, saya berani ngajar yang sukar. Supaya orang yang sudah maju, bisa maju lagi. Dan jangankan untuk saudara, pelajaran-pelajaran yang saya berikan, untuk saya pun saya mendapatkan banyak berkat. Karena saya baca dari buku, banyak dapat berkat. Pokoknya saya bisa mengerti, saudara pasti dapat berkat. Sekarang poin E, saudara. Sekarang tadi poin B, sekarang poin E, nabi-nabi palsu itu bisa sekali pura-pura mengerti bahasa asli Alkitab. Dan lalu dengan menggunakan bahasa asli itu, mereka memutarbalikkan arti dari ayat-ayat Alkitab. Saya berikan contoh ya. Frank Donald dari Unitarian. Tempo hari saya dan Estra debat lawan Unitarian. Mereka 4 orang, tapi yang satu tuh sering berganti-ganti. Frank Donald sebetulnya yang debat dengan Estra maunya. Tapi lalu Frank Donald ajak teman-temannya, Benny dan Tekno. Lalu Estra ajak saya. Tapi dalam debat 9 session itu, Estra hanya ikut berapa ya, 3 atau 4 kali. Yang lain saya sendirian. Kadang-kadang saya satu lawan 3, kadang-kadang 1 lawan 4. Tapi bagi saya enteng saja. Mereka ini tidak ngerti apa-apa kok. Nah, saya ini tunjukkan pengawurannya Frank Donald Unitarian ini ya. Jadi Unitarian ini percaya Allah itu tunggal mutlak. Ya, kepercayaan yang mirip dengan kepercayaan Islam ya. Tapi ini di dalam Kristen. Tunggal mutlak. Mereka tidak percaya Tritunggal, mereka tidak percaya Yesus itu adalah Allah yang setara dengan Bapa, apalagi sehakikat dengan Bapa. Roh Kudus mereka juga tidak percaya bahwa itu adalah Allah, bahkan pribadi mereka tidak percaya itu cuma kuasa atau kekuatan Allah. Dalam bukunya yang berjudul Allah dalam Alkitab dan Al-Quran, halaman 45 dan 46, dia berkata sebagai berikut. Lagi-lagi ayat yang tadi sudah kita soroti ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah.
Ada perbedaan makna yang sangat fatal jika kita telah meneliti makna yang sebenarnya dari aspek tata bahasa. Nah, perhatikan ya. Orang ini tidak tahu sekolah teologi ya kok. Tahu dari mana dia tata bahasanya, gramatikanya Yunani, saudara. Perhatikan bahwa dalam ayat tersebut di atas kata theos ada yang dilekati kata sandang ton. Sementara ada yang berdiri sendiri. Secara tata bahasa, dilekati kata sandang berarti kata theos mengacu kepada satu hal yang pasti. Sama seperti the dalam bahasa Inggris. Sementara kata theos yang tidak memperoleh kata sandang cenderung dimaknai sebagai kata sifat. Ini kedabrus, ini ngawur saja, saudara. Jadi ton theos, ini ngawur lagi, dengan kata sandang berarti sang Allah. Sedangkan theos tanpa kata sandang berarti sifat ilahi. Ini ajarannya mbahnya. Seperti istilah si hitam, ini kan kata sandang ya. Si hitam tidak sama dengan hitam. Begitu juga ton theos, berbeda dari theos. Yang pertama adalah kata benda. Kalau ada kata sandangnya, kata benda katanya. Yang kedua adalah kata sifat. Ini pengawuran dari mbahnya lagi. Maka menurut penulis itu dia sendiri ya. Terjemahan yang tepat untuk Yohanes 1 ayat 1 yaitu pada mulanya adalah firman. Sang firman itu bersama-sama dengan sang Allah, ton theos, dan sang firman bersifat ilahi, theos. Dalam debat terbuka antara mereka dan Esra dan saya lupa persisnya itu session ke-6 atau session yang ke-7 dari 9 session perdebatan. Saya pernah menyerang ilustrasi yang mereka pakai itu ya. Yang pada waktu itu dimunculkan dalam debat oleh temannya Frank Donald, yaitu Benny. Saya kira dari semua itu Benny yang paling menonjol gitu ya. Cuma dia menggunakan bukan hitam atau si hitam, tapi kecil dan si kecil. Sama saja tapi kurang lebih ya. Waktu saya pertama-tama, bukan dalam debat ya, tapi sebelumnya saya sudah mendengar argumentasi itu. Saya mikir, apa ya yang salah ya? Kok hitam dan si hitam bisa beda? Apa yang salah? Tapi setelah mikir beberapa waktu saya tahu salahnya di mana. Dan itu ada waktu debat dengan mereka, saya sudah tahu, saya lalu jawab. Saya katakan saya tahu di mana kesalahan dari ilustrasi itu. Yang memilih kata hitam atau kecil, yang memang adalah kata sifat. Waktu ditambahi si, maka berubah menjadi kata benda. Ini juga terjadi dalam bahasa Inggris. Misalnya dead dan the dead. Mati dan the dead ya orangnya yang mati ya. Pada waktu kata si itu dibuang, tentu kembali menjadi kata sifat. Tetapi perhatikan ini, ilustrasi itu tidak cocok sama sekali. Kenapa? Karena kata theos yang dibicarakan dalam Yohanes 1 ayat 1 itu bukan kata sifat, tetapi kata benda. Jadi kalau mau memberi ilustrasi yang benar, ilustrasinya harus pakai kata benda juga. Misalnya, kita gunakan kata raja, maka tidak terlalu ada perbedaan antara raja dan sang raja. Memakai kata sandang atau tidak, keduanya tetap kata benda. Nah, karena dia ganti pakai kata sifat, hitam atau kecil, maka terjadi perbedaan semacam demikian. Cukup cerdik, atau mungkin lebih tepat dikatakan cukup licik. Saya tidak tahu mereka sendiri mengerti atau tidak, tapi setelah saya jelaskan, mereka mengerti. Dan pada waktu saya jelaskan dalam perdebatan, mereka sama sekali tidak bisa menjawab serangan itu, dan mereka alihkan ke pembicaraan pada hal yang lain. Nah, dalam debat selanjutnya lagi saya masukkan lagi. Dulu itu loh kamu tidak jawab kok.
Tetap nggak bisa jawab. Tetapi lucunya, anehnya, lalu muncul buku baru dari Frank Donald berjudul Menjawab Doktrin Tritunggal. Dalam buku baru Menjawab Doktrin Tritunggal itu halaman 4-6 tentang ayat yang sama, yaitu Yohanes 1 ayat 1. Dia berkata sebagai berikut. Di bahasa Yunani-nya, untuk Allah pada frase B dan frase C tertulis berbeda. Ton theos dan theos. Yang pertama memakai kata sandang, sementara yang kedua tidak. Dengan kata sandang dan tanpa kata sandang, tentu keduanya memiliki kandungan makna yang bisa berbeda. Tampaknya bahasa Yunani theos bisa bermakna sebagai kata benda dan bisa juga sebagai kata sifat. Tidak ada kata bisa bermakna sebagai kata benda dan kata sifat, lalu katanya sama, itu tidak ada. Ini pengawuran dari mbahnya lagi. Ton adalah kata sandang. Jadi ton theos, di Yohanes 1 ayat 1b, berarti the God atau sang Allah, mengacu pada Allah sejati. Akan tetapi tanpa kata sandang ton, maka theos, dalam kurung di Yohanes 1 ayat 1c, bisa berarti suatu Allah atau keilahian atau sifat ilahi, dalam kurung a God garis miring divine. Sebagai perbandingan kata, sama halnya seperti si manis, tidak sama artinya dengan manis. Tambahan kata sandang si membuat si manis bermakna sebagai kata benda. Tetapi tanpa si, maka manis mengacu pada kata sifat. Beberapa hal yang ingin saya kemukakan ya dalam pembahasan omongannya Frank Donald. Pertama, poin A, orang ini mengajar menggunakan bahasa Yunani, tapi jelas dia sama sekali tidak mengerti bahasa Yunani. Dan saudara, banyak orang seperti ini ya. Sok pakai bahasa Yunani, toh jemaatnya nggak ngerti. Jadi bisa dihapusi sak suka-sukanya. Dan orang ini seperti ini. Gunakan bahasa Yunani. Tapi jelas dia nggak ngerti apa-apa. Dari mana saya tahu? Dari penggunaan kata Yunani, ton theos yang dia gunakan berulang kali. Dalam bahasa Yunani tidak ada ton theos. Yang ada, kalau pakai kata theos, maka definite artikelnya itu ho. Maka menjadi ho theos. Kalau kata itu theon, berarti dia menjadi objek ya. Maka definite artikelnya berubah menjadi ton theon. Jadi kalau mau ton, ya mesti ton theon. Kalau theos, berarti ho theos, ton theon. Ton theos, seperti yang Frank Donald katakan, itu ngawur, tidak karu-karuan lagi, itu gramatikanya mbahnya lagi. Dalam bahasa Yunani, kata benda itu berubah-ubah bentuknya. Tergantung tempatnya atau posisinya dalam kalimat. Kalau dalam bahasa Yunani disebut case, mau diterjemahkan kasus, ya kalau sebagainya lah. Dan definite artikel atau kata sandang tertentu yang mendahului kata sandang itu, mendahului kata benda itu, juga berubah mengikuti perubahan kata bendanya. Jadi kalau sebagai subjek, maka theos. Sebagai kata sandang, ho theos. Kalau sebagai objek, menjadi theon. Kata sandang tertentunya, ton. Ton theon. Tidak ada ton theos, itu ngawur. Ini poin A. Poin B. Ilustrasi tentang si hitam atau hitam. Jelas tidak berbeda dengan manis dan si manis. Yang sudah saya buktikan salah. Dan tidak bisa dia atau mereka jawab. Tetapi tetap dipakai dalam buku yang baru. Itu berarti orang brengsek ini melakukan penyesatan secara sadar dan sengaja. Sudah saya beritahu, dan dia tidak bisa jawab. Karuan kalau dia bisa jawab, itu lain cerita. Dia tidak bisa jawab. Mereka tidak bisa jawab, semua tidak bisa jawab.
Seharusnya tunduk pada kebenaran. Di debat diberi argumentasi mereka tidak bisa jawab kok. Tetap dipakai. Ini melakukan penyesatan secara sadar dan sengaja. Sekarang poin C. Dalam buku barunya ia menambahkan kata-kata yang sangat kurang ajar. Dan laki-laki membuktikan penyesatan secara sengaja. Yaitu kata-kata yang saya beri garis bawah ganda. Merah ini ya. Tampaknya bahasa Yunani theos bisa bermakna sebagai kata benda dan bisa juga sebagai kata sifat. Mengatakan bahwa kata theos yang jelas-jelas adalah kata benda. Bisa bermakna sebagai kata sifat, merupakan omong kosong, dusta, penipuan, dan penyesatan secara sengaja. Theos itu jelas-jelas kata benda, bukan kata sifat. Kata sifatnya itu ada. Ini saya berikan theos. Ada I di situ, iota. Artinya divine atau ilahi. Nah, ini kata sifat. Muncul misalnya dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan ayat 4. Saya akan tunjukkannya. Dua Petrus ayat 3. Ini ada divine power ya. Nah, theos. Kuasa ilahinya kalau zaman kita. King James, divine power. His divine power. Nah, divine jelas kata sifat. Theos. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, theias. Ya, ini karena case-nya genitif. Jadi berubah dari theos menjadi theias karena case yang genitif. Saya sudah katakan posisi baik kata benda, kata sifat, kata sandang tertentu itu berubah-ubah tergantung posisinya di dalam kalimat. Jadi saya sudah menunjukkan ya, kata sifatnya itu memang ada. Jadi kalau theos memang bisa berarti sebagai kata sifat, lalu gunanya apa ada theos itu? Pengawuran, penyesatan, penipuan, dusta, omong kosong, secara sengaja lakinya. Poin D, kalau memang menjadi kata sifat, mengapa lalu ada kemungkinan diterjemahkan atau diartikan sebagai suatu Allah atau ego? Seperti dalam terjemahan NWT punya saksi Yehova, mereka juga pakai terjemahan semacam demikian sekalipun Alkitabnya NWT mereka tidak pakai. Atau keilahian, loh keilahian itu kata benda, saudara. Kalau ilahi kata sifat, tapi keilahian itu kata benda. Bukankah keduanya adalah kata benda? Kalau dia katakan kata sifat, kenapa bisa diterjemahkan suatu Allah atau keilahian? Jadi saudara, hati-hati dengan pengkhotbah atau pengajar-pengajar yang menggunakan bahasa asli dari Alkitab. Bukan berarti bahwa semua yang mengajar atau berkhotbah menggunakan bahasa asli Alkitab adalah nabi palsu, tidak. Ada yang ngajar dengan benar. Saya bukan orang hebat, jago kalau dalam urusan bahasa asli. Saya memang tidak mau mengkhususkan diri dalam hal itu. Saya sudah banyak kali ngomong. Kalau saya menggunakan yang disebut tools atau alat-alat. Ya, seperti Bible Works tadi, e-store, lalu banding-bandingkan terjemahan dan lihat juga terjemahan Yunani dan pakainya, pakai Alkitab interlinear, lalu pakai buku-buku tafsiran. Dan mereka hebat bahasa asli, sudah penafsir-penafsir itu. Adam Clark itu hebat, Lenski itu hebat. Biarpun mereka Armenian. Jadi tentu tidak harus ya. Semua yang mengajar menggunakan bahasa asli itu nabi palsu. Tapi nabi palsu memang sering membohongi jemaat membaca dengan menggunakan bahasa asli. Karena mereka tahu bahwa jemaat toh tidak akan tahu kalau dibohongi.
Bahkan saya pernah tahu ada nabi asli yang top. Nah, dia gunakan bahasa asli, ini artinya begini. Nah, waktu itu belum zamannya ada Bible Works ya. Saya tidak bisa ngecek di sana. Tapi saya cek di rumah. Saya ingat kata-kata dia bilang ini artinya ini. Saya cek di rumah. Nah, juga ya, pengkhotbah atau pendeta yang cuma sekedar menggunakan bahasa asli yang dia bilang misalnya ini bahasa aslinya ini bahasa aslinya ini, cuma terjemahan dari kata itu. Itu kecuali kata Yunaninya itu kata yang khas yang tidak ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia, maka dia boleh menggunakan itu. Seperti kalau saya menjelaskan kata lemah lembut dari kata Yunani praus, yang kalau mau dijelaskan mungkin butuh setengah halaman. Diterjemahkan lemah lembut tidak cocok belas. Diterjemahkan gentle atau meek dalam bahasa Inggris juga tidak cocok belas. Maka di situ perlu. Kata ini artinya bukan ini sebetulnya. Walau jelaskan panjang lebar. Tapi kalau kata itu memang artinya itu, ya dapat dijelaskan. Ini Yunani-nya, ini Ibrani-nya itu dan sebagainya. Itu cuma mau pamer. Menggunakan bahasa asli itu hanya pada waktu dibutuhkan. Kita gunakan bahasa asli dan bisa memberikan terang yang lebih banyak daripada kalau pakai terjemahan, maka gunakan. Dan biasanya yang paling penting itu menggunakan gramatika. Misalnya kalau kata perintah ya. Kata perintah itu ada yang present, imperative, kata perintah bentuk present. Itu dalam bahasa Yunani tujuannya digunakan kalau orangnya yang memerintahkan itu mau perintah itu dijalankan terus-menerus. Rajinlah belajar misalnya. Nah, gunakan kata perintah bentuk present. Karena bukan sekali ini saja harus rajin belajar, tapi terus-menerus. Tapi kalau dia mau memerintahkan satu perintah yang dia maunya ditaati cuma satu kali, hendaklah engkau dibaptis. Misalnya itu muncul dalam Kisah Rasul 2:38 ya. Hendaklah engkau memberikan dirimu dibaptis. Pasif memang, tapi kata perintahnya bentuk aorist. Dan kata bentuk aorist itu bentuk lampau ya. Itu digunakan kalau perintahnya hanya perlu ditaati satu kali saja. Makanya baptisan itu hanya satu kali. Baptis ulang itu menentang Alkitab. Kecuali kalau baptisan pertamanya tidak sah. Bukan dengan nama Tritunggal begitu ya. Atau baptisannya pakai bendera, yaitu bukan baptisan kalau pakai bendera. Tapi kalau baptisan sudah sah, hanya karena percik diulang selang. Ingat, perintahnya hanya dilakukan satu kali. Mengulang sama dengan menghina baptisan pertama. Padahal itu dilakukan dengan nama Tritunggal. Nah, saudara, sekarang dengan adanya Bible Works itu enaknya. Orang awam bisa menginstall ke komputer atau laptop mereka dan mengecek penggunaan bahasa asli oleh pengkhotbah dan pendeta-pendeta. Dan saya harapkan setiap saudara kalau punya laptop install Bible Works-nya. Kalau kebaktian on-site ataupun online sama, gunakan untuk mengecek. Ini orang ngomong asal ngomong ngawur atau bagaimana? Dan lihat pada waktu orang menggunakan bahasa asli, dia cuma memang mau pamer atau ada gunanya. Kalau kata ini, oh aslinya ini, padahal nggak ada apa-apanya, itu cuma pamer, saudara.
Ada yang luas, hampir semua diberikan bahasa aslinya. Padahal sama sekali tidak ada gunanya. Gila itu, saudara. Suka pamer yang gila. Membuat kacau balau, ruwet seluruh khotbah. Khotbah itu sebetulnya hanya menggunakan bahasa asli. Kalau ada gunanya. Kalau penggunaan bahasa asli itu memberikan terang yang lebih banyak yang tidak bisa diberikan oleh bahasa terjemahan, maka gunakan bahasa asli. Kalau cuma gunakan bahasa Inggris, gunakan bahasa Inggris saja sudah cukup. Tapi kadang-kadang memang perlu bahasa asli, baru pakai bahasa asli. Kalau pakai bahasa asli, itu pameran. Itu biasanya nabi palsu. Sekarang poin D, saudara. Motivasi yang salah dalam pelayanan. Kisah 20 ayat 29 sampai dengan 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Bukan supaya mengikut Kristus, tapi supaya mengikut mereka. Itu motivasi mereka. Banyak pendeta ingin saudara ikut dia. Follow me. Bukan follow Christ, tapi follow me. Saya berikan kata-kata Adam Clarke. Guru-guru yang berkhotbah untuk upah. Tidak mempunyai motivasi untuk masuk ke dalam pelayanan. Kecuali untuk mendapatkan penghidupan atau mata pencaharian. Ini motivasi yang salah dalam pelayanan, saudara. Dan ini sekarang makin banyak. Dan terus terang di antara rekan-rekan saya sendiri. Silakan pikir sendiri yang mana rekan saya itu. Betul-betul kecewa luar biasa. Melihat orang yang dulu rekan, sekarang pelayanan demi duit. Seperti disebutkan secara menakutkan atau tidak menyenangkan oleh beberapa orang. Bagaimanapun mereka memakai pakaian dan penampilan dari domba berguna yang tidak bersalah. Pendeta-pendeta benar yang diutus oleh Tuhan Yesus. Atau pada nama atau grup atau kelompok apapun mereka termasuk. Dalam pandangan dari Allah yang menyelidiki hati, adalah tidak lain daripada serigala-serigala yang ganas atau rakus. Jadi mereka mau pakai pakaian penampilan domba yang berguna, yang tidak bersalah. Dari penampilannya kelihatan pendeta-pendeta yang benar, yang diutus oleh Yesus. Atau pakai nama atau grup atau kelompok apapun yang mereka termasuk. Masuk dalam grup gereja yang injili, alkitabiah. Tapi saudara, dalam pandangan Allah yang menyelidiki hati, terlihat dengan jelas, kamu bukan domba, kamu serigala yang ganas. Saya lanjutkan, yang rancangannya adalah untuk memberi makan diri mereka sendiri dengan lemak dan memakaiani diri mereka sendiri dengan bulu. Dan dengan demikian, menghancurkan, alih-alih dari menyelamatkan kawanan domba itu. Dengan nabi-nabi palsu, kami harus mengartikan guru-guru dari doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang salah yang datang dengan mengakui suatu pengutusan dari Allah. Ngakunya diutus Allah. Ya. Tetapi yang tujuannya bukanlah membawa harta surgawi kepada orang-orang, tetapi sebaliknya untuk merampok mereka dari harta duniawi mereka. Tujuannya duit, 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 duit. Misalnya, saudara, cari kemuliaan diri sendiri, cari kekayaan atau nafkah dari pelayanan sebagai hamba Tuhan. Saudara, Yohanes 7 ayat 18. Barang siapa berkata-kata dari dia sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar. Dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Ya saudara,
Hamba Tuhan itu cari kemuliaan Dia. Bukan kepopuleran dirinya, nama besar dirinya, dan itu biasanya ujung-ujungnya duit. Kalau populer banyak yang ikut, lalu duitnya banyak. Cari hamba Tuhan yang memang cari hormat bagi Tuhan, bukan bagi diri sendiri. Ini contohnya yang benar. Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes 3:30 dia berkata, iya, itu Yesus, ya, harus makin besar. Tapi aku harus makin kecil. Memang saudara ini juga suka terlihat ya, tetapi kadang-kadang bisa terlihat dengan jelas. Misalnya, ini kasus yang betul-betul terjadi. Ada pendeta yang melarang jemaatnya untuk berbakti di gereja lain, atau memberikan persembahan kepada gereja lain, atau melayani di gereja yang lain. Perhatikan ini, sekalipun gereja lain itu adalah gereja yang benar. Kalau itu gereja sesat, lain ceritanya. Saya juga, kalau orang gereja sesat, saya bisa keluar saja. Ada apa? Gila apa kamu di sana terus? Berbakti, memberi persembahan. Kamu kasih persembahan untuk setan. Persembahanmu itu dosa. Kehadiranmu saja sudah mendukung gereja sesat. Dan itu sudah dosa. Memberi persembahan lebih dosa lagi. Melayani. Kecuali saudara khotbah dan saudara nginjil di sana, itu lain cerita. Kalau nginjil, tuh kok gereja sesat. Saksi Yehova panggil saya khotbah, saya terima, saudara. Bahkan agama lain panggil saya khotbah, saya terima. Karena tujuannya nginjil. Tapi kalau pelayanan sebagai pemain musik, sebagai apapun yang tidak bisa meluruskan mereka, saudara melayani seperti itu, saudara membangun gereja sesat, saudara. Pernah ada satu penterjemah dari gereja Tionghoa gitu ya. Dia biasa terjemahkan, dan saya kira dia bisa bolak-balik dari Mandarin ke Indonesia atau Indonesia ke Mandarin. Dan dia mau pelayanan di gereja lain, jadi penterjemah di gereja lain. Nggak nabrak pelayanan gerejanya sendiri loh. Nggak nabrak. Tapi pelayanan penterjemah di gereja lain. Dan orang ini, pelayanan penterjemah ini bukan untuk dibayar. Dia nggak minta duit. Dan dia nggak mau terima HR. Tapi dia tanya pendetanya, boleh nggak aku jadi penterjemah di sana? Nggak boleh. Lalu dia tanya kepada saya, aku mau jadi penterjemah di gereja lain, pendetaku nggak boleh. Lalu saya tanya, pendetamu khotbah di gereja lain apa enggak? Iya, nah ya kurang ajar dia. Ini contoh nabi palsu, saudara. Semua pelayanan di gerejaku, semua follow me, jangan untuk gereja lain. Saya pernah khotbah di satu gereja lain, dan entah itu khotbah tentang persembahan persepuluhan atau ada pertanyaan tentang persembahan persepuluhan. Dan orangnya tanya, apakah persembahan persepuluhan boleh diberikan kepada gereja lain, bukan gereja yang sendiri? Saya bilang boleh, tapi harus gereja yang benar. Kalau saudara berikan kepada gereja yang sesat, saudara dukung setan. Wah, majelisnya kamu. Berdiri dan protes. Saya bilang, kamu punya dasar untuk protes atau enggak? Enggak ada. Tutup mulutmu. Saya enggak peduli dia majelis atau enggak majelis. Kita memberi untuk Tuhan. Mau lewat gereja yang manapun boleh. Saya ngajak jemaat saya sekarang ini juga boleh. Kalau ada gereja lebih miskin dari gereja kita, pada mereka gereja benar, berikan ke sana, tidak masalah. Tidak harus ke gereja saya. Tapi kalau saya berikan ke gereja sesat, jangan. Jadi pendeta yang maunya jemaat maupun pelayan maupun pemberi persembahan itu dikungkung dalam gereja sendiri, ini adalah pendeta yang nabi palsu ini.
Dia tidak ingin memuliakan Tuhan. Ini egoisme yang luar biasa. Dan sebagai contoh lain tadi sebetulnya sudah saya sebutkan, pendeta yang sengaja pamer kepandaiannya pada waktu khotbah. Nah ini motivasinya tidak karu-karuan, saudara. Ini saya bahas motivasi, saudara ya. Nah kalau dia pamer kepandaian, motivasinya memuliakan Tuhan? Tidak. Tanpa ada gunanya, Ibrani Yunani dikeluarkan semua. Bahkan lebih banyak bahasa asingnya daripada bahasa Indonesianya. Yang ngajar siapa, saudara? Mari kita lihat kata-kata William Barclay ini tentang Matius 7 ayat 15-20. Mereka bisa mengajar semata-mata untuk prestise. Ya, artinya reputasi baik atau penghormatan. Mereka bisa mengajar untuk menolong orang-orang lain. Atau mereka bisa mengajar untuk menunjukkan betapa pandainya mereka. Ahli teologi James Denney, tidak tahu bacanya namanya itu gimana, pernah mengatakan suatu hal yang sangat kuat. Tidak ada orang yang pada saat yang sama bisa membuktikan bahwa ia adalah orang yang pandai dan bahwa Kristus itu sangat indah atau luar biasa. Kalau mau ninggikan diri, tidak bisa ninggikan Kristus. Kalau mau ninggikan Kristus, jangan ninggikan diri sendiri. Prestise adalah hal yang terakhir yang diinginkan oleh guru-guru atau pengajar-pengajar yang besar. D.P. Struder adalah seorang guru dari Allah. Ia menghabiskan seluruh hidupnya dalam pelayanan di gereja Reform Presbyterian yang kecil. Pada waktu ia bisa mengisi atau menggunakan mimbar manapun di Inggris. Nah, kalau cari kemuliaan, wah gereja kecil tidak mau. Gereja besar. Terlihat banyak orang. Prestise. Ya. Orang-orang mengasihi dia. Dan makin baik mereka mengenalnya, makin mereka mengasihinya. Dua orang sedang berbicara tentang dia. Satu orang mengetahui semua yang Struthers telah lakukan, tetapi tidak mengenal Struthers secara pribadi. Mengingat pelayanan Struthers yang cocok untuk seorang kudus, ia berkata, Struthers akan mendapat suatu tempat duduk di depan dalam kerajaan surga. Orang yang lain mengenal Struthers secara pribadi. Dan jawabannya adalah, Struthers akan merasa sangat tidak nyaman di suatu tempat duduk di depan dimanapun. Orang yang rendah hati soalnya. Dia tidak kepingin dia yang dihormati didudukkan depan. Saya lanjutkan. Di sana ada sebagian pengajar-pengajar dan pengkhotbah-pengkhotbah yang menggunakan berita mereka sebagai suatu pengaturan. Bahasa Inggrisnya setting ya. Saya tidak tahu persisnya mau diterjemahkan apa. Tapi dalam kalimat saya kira tidak masalah ya. Saya terjemahkan pengaturan, saya cari kamus bagaimanapun rasanya tidak ada yang cocok, plek, yang enak, begitu tidak bisa. Tapi pokoknya pengkhotbah ini menggunakan berita mereka sebagai suatu pengaturan bagi diri mereka sendiri. Jadi menonjolkan diri supaya prestisenya, supaya diri yang dihormati, supaya dia terkenal, dan sebagainya. Perhatikan kata-kata terakhir ini. Nabi-nabi palsu tertarik dalam pertunjukan diri sendiri. Nabi-nabi asli menginginkan penghapusan diri sendiri. Memang sudah menginginkan jemaat jadi tambah banyak, yang mendengar lebih banyak. Selama itu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kepingin lebih banyak supaya dia yang dihormati dan dia yang dapat duit lebih banyak, ini motivasi yang salah. Saya sudah dalam bagian ini menambahkan lagi lebih banyak ya ciri-ciri dari nabi palsu.
Jadi sudah banyak kali saya memberikan ciri-ciri dari nabi palsu. Sudah selesai tentang ciri-ciri, tapi eksposisi dari teks ini belum selesai. Tapi dari ciri-ciri nabi palsu yang sudah saya berikan ini, saya berharap saudara betul-betul menggunakannya. Dan jangan mempercayai siapapun sebagai pasti bukan nabi palsu. Bahwa orang itu memberkati saudara, belum tentu dia bukan nabi palsu. Saya pernah diberkati dalam firman oleh orang-orang yang belakangan saya tahu tetap nabi palsu. Nabi palsu tetap ada kebenaran yang diberitakan. Bisa saja Tuhan memberikan. William Buckley itu bukan nabi palsu. Tapi dia memberkati saya banyak. Asal saya bisa selektif, yang salah saya buang. Jadi hati-hati sudah. Orang yang memberkati, wah dia pasti benar. Tidak mungkin palsu. Tidak ada yang tidak mungkin. Selalu cek. Kalau saudara tidak mengecek. Dan percaya seadanya pendeta, saudara orang yang sangat potensial untuk disesatkan. Jadi hati-hatilah dalam belajar. Dan untuk pengkhotbah dan pendeta, hati-hatilah dalam mengajar dan di dalam belajar untuk persiapan untuk bahan pengajaran. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Di surga, terima kasih kami sudah boleh menyelesaikan bagian tentang ciri-ciri nabi palsu. Panjang dan penting untuk kami terapkan. Biarlah Engkau menolong kami dalam menerapkan. Sehingga kami bisa mendeteksi nabi-nabi palsu yang menyusup ke tengah-tengah nabi-nabi asli atau ke tengah-tengah domba dan sebagainya. Dan Engkau berikan kami keberanian menentang atau bahkan meninggalkan nabi-nabi palsu itu. Karena bagaimanapun kalau kami tetap mengikut mereka, ini suatu bentuk dukungan kepada mereka dan pada akhirnya dukungan kepada setan. Ya, kami hanya mengikut dan mendukung yang betul-betul adalah nabi asli. Tuhan berikan kami hikmat, pimpinan untuk hal itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.